Ini materiku aja. Ya di-share dulu toh screen. Nggak bisa lihat nanti bingung. Gitu aja gitu. Selamat siang. Bisa dengar? Ya. Sudah bisa dengar suara saya? Oh ya. Kita mulai ya. Nah, sekarang kita masuk bab ketiga tentang generator arus bolak-balik. Ya, kalau minggu yang lalu materi yang saya berikan itu tentang pusat pembangkit tenaga listrik. Nah, sekarang kita masuk ke generator arus bolak-balik. Jadi generator itu alat yang digunakan untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik, ya. Jadi generator arus bolak-balik itu ada dua jenis, ada yang sinkron dan ada yang asinkron, ya. Untuk pembangkit tenaga listrik kita menggunakan generator arus bolak-balik yang sinkron karena di sini perbedaannya karena pada generator arus bolak-balik yang sinkron, dia menggunakan dua buah sumber, yaitu sumber DC dan sumber AC. Sedangkan generator yang asinkron atau arus bolak-balik yang induksi, itu dia menggunakan hanya satu sumber, yaitu sumber AC. Ya, sehingga untuk pembangkit tenaga listrik kita menggunakan generator arus bolak-balik sinkron. Nah, sekarang generator, definisi generator adalah mesin pembangkit tenaga listrik, ya. Jadi setelah pada pembangkit itu ada namanya generator, ya. Setelah turbin, ya, turbin baru generator. Pembangkitan ini diperoleh dengan menerima tenaga mekanis, ya. Tenaga mekanisnya itu dari turbin dan diubah menjadi tenaga listrik. Yang mengubah tenaga listrik adalah generator, ya. Tenaga mekanis untuk generator misalnya untuk pemakaian di bengkel atau sekolah umumnya digunakan mesin diesel, ya. Nah, diesel dan generator ini biasanya dipasang menjadi satu unit, ya. Unit ini biasanya disebut generator set atau genset, ya. Nah, kalau genset itu adalah mesin pembangkit yang digunakan untuk kalangan pribadi atau untuk gedung tertentu, ya, untuk gedung tertentu atau kalangan pribadi, misalnya perkantoran, pertokoan, mal-mal atau perhotelan atau rumah sakit, dia menggunakan genset. Genset itu sebagai mesin cadangan, ya, mesin pembangkit listrik cadangan. Jadi maksudnya apabila listrik dari PLN mati atau ada gangguan, maka genset inilah yang akan digunakan untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik. Jadi genset itu ada yang 3 pasa dan ada yang 1 pasa, ya.
Nah, kemudian di sini kita masuk generator sinkron. Ya, generator di sini ada generator asinkron atau generator tak serempak atau dikatakan generator induksi, ya. Jadi generator asinkron merupakan mesin listrik atau arus bolak-balik yang paling luas digunakan, ya. Dia bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya. Jadi stator ke statornya, di mana arus rotor generator ini bukan diperoleh dari sumber tertentu. Jadi dia hanya arus rotornya ini diperoleh dari satu sumber, ya. Jadi beda dengan sinkron. Kalau sinkron arus rotornya berasal dari DC, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif, ya. Jadi adanya arus rotor ini diperoleh adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan putaran medan atau putaran stator. Jadi putaran medan rotor dengan medan stator itu tidak boleh sama. Jadi dia harus berbeda, ya, ada perbedaannya atau perbandingannya. Sehingga akan dihasilkan yang dihasilkan oleh arus stator, ya. Baik generator asinkron ini banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari atau di industri maupun di rumah tangga, ya. Jadi generator asinkron atau induksi yang umum dipakai adalah generator asinkron 3 fasa, ya. Jadi pada bidang industri ini biasanya digunakan. Jadi dia sebagai umumnya generator asinkron ini umumnya digunakan sebagai motor, ya, hanya digunakan sebagai motor. Jadi dia tidak digunakan sebagai generatornya sendiri, dia hanya sebagai motornya saja, ya. Nah, ini kompon gambar generator asinkron, ya. Yang ini adalah bagian stator. Stator ini tempat menghasilkan tegangan GGL, ya. Ini stator ini diam. Ini adalah kumparannya A, B, C. Kalau dia 3 fasa, ini fasa R, fasa S, fasa C. Ya, kalau dia 1 fasa, cuman fasa A saja atau fasa B atau fasa C, ya. Ini 3 fasa. Kemudian ini bentuk rotor. Ini jenis rotor tupai, ya, atau sangkar. Jadi rotornya ada yang seperti ini, ada yang tidak seperti rotor sangkar, ya. Jadi generator tipe ini banyak dipergunakan untuk pembangkit listrik, tenaga angin dan tenaga mikrohidro, ya. Jadi dari gambar itu ada kelemahan dan keuntungannya. Kelemahannya efisiensi sistem eksitasinya internal di dalam generator ini kurang baik, ya. Jadi kita dapat menggunakan generator tipe ini untuk kondisi faktor daya sedang sampai logging. Kemudian generator ini membutuhkan daya reaktif yang terlalu besar. Jadi efisiensi daripada generator jenis ini, ya, yang tadi itu mempunyai kelemahan. Efisiensi eksitasinya rendah, ya. Kalau ini untuk mikro, tenaga mikro itu karena daya yang dihasilkan hanya sampai 10.000 watt, ya, atau 10 kWh, ya, hanya 10.000 watt atau 10 kWh. Hanya beberapa rumah atau beberapa pertokoan aja. Jadi kalau itu untuk biasanya untuk di desa yang tidak terjangkau oleh PLN, maka dia menggunakan tenaga mikrohidro, ya. Efisiensinya di sini rendah. Kalau efisiensinya rendah, maka
daya yang dihasilkan tidak terlalu besar, ya. Jadi daya yang dihasilkan tidak terlalu besar, hanya sampai dengan 10.000 watt. Kemudian faktor daya, nah di sini faktor daya juga harus diperhatikan. Itu ada faktor daya lagging, ada faktor daya leading, dan ada faktor daya tetap, ya. Kalau faktor daya lagging berarti dia faktor daya ini terbelakang. Kalau leading berarti faktor dayanya terdepan. Kalau tetap dia tidak lagging dan dia tidak leading, ya. Kalau dia lagging, maka untuk mengatasinya ini, maka diameter lilitannya ini harus kita rubah. Yang tadi menggunakan diameter kecil, kita gunakan diameter yang besar, ya, sehingga nanti efisiensi daripada pemakaian energi listrik itu betul-betul mendekati 100% atau mendekati 1. Tapi kalau dia masih menggunakan diameter induksinya yang kecil, maka akan terjadi pemakaian energi listriknya itu tidak maksimum. Ya, misalnya listrik yang dihasilkan misalnya 10.000 MW, karena dia faktor lagging, ya, dia tidak 10.000 MW, tapi dia bisa 7.000 atau dia bisa 6.000 watt, ya. 6.000 atau 7.000 watt. Akibatnya karena apa? Karena faktor dayanya itu rendah sekali atau terbelakang, ya. Kemudian generator ini membutuhkan daya reaktif yang terlalu besar. Jadi di listrik itu ada 3 daya: daya aktif, daya reaktif, dan daya reaktif, aktif, dan daya semu, ya. Jadi daya reaktif ini, ya, daya reaktif ini harus jadi dia menggunakan, jadi generator ini membutuhkan daya reaktif yang terlalu besar. Jadi kita harus supaya dapat daya reaktifnya, maka C-nya ini harus kita tinggikan. Kapasitor, nilai kapasitornya harus kita tinggikan atau harus kita besarkan nilainya supaya mendapatkan daya reaktif yang besar. Kalau nilai C-nya kecil, ya, nilai C-nya kecil, maka daya reaktifnya ini akan turun atau akan kecil. Konstruksi generator asinkron, ya. Secara umum konstruksi generator asinkron atau induksi adalah sama dengan konstruksi motor induksi, ya. Jadi bentuk daripada mesin atau generator asinkron itu sama dengan bentuk daripada motor induksi, ya. Hanya saja perbedaannya, motor generator induksi memerlukan penggerak mula untuk menggerakkan rotor motor induksi tersebut, ya. Jadi dia menggunakan penggerak mula, ya. Apakah diesel, apakah tenaga angin, dan lain-lain. Jadi dia harus menggunakan penggerak mula. Kalau motor tidak menggunakan penggerak mula, ya. Jadi kalau motor induksi langsung menyala, tapi kalau generator induksi dia harus menggunakan penggerak mulanya, ya. Frekuensinya sama dengan putaran nominal motor induksi yang dijadikan generator, ya. Tegangan hanya dapat timbul bila ada sisa magnet pada rotor, ya. Jadi tegangan GGL itu kan flux, disebabkan adanya flux. Kalau ada flux pasti ada tegangan GGL-nya, ya. Jadi
Tegangan hanya dapat timbul bila ada sisa magnet pada rotor. Jadi pada waktu kita hubungkan itu ada magnet yang tarik menarik ya, satu dengan yang lain ya. Kutub A dan kutub B atau kutub utara dan kutub selatan itu akan berputar ya di sepanjang antara ruangan rotor dengan ruangan stator ya. Di situ akan terjadi tegangan yang ditimbulkan akibat sisa magnet pada rotor. Untuk memperoleh tegangan nominal, maka dipasang kapasitor secara paralel pada terminal kumparan stator ya. Jadi supaya kita mendapatkan tegangan yang pas atau tegangan nominalnya yang kita inginkan, maka dipasang kapasitor secara paralel ya. Jadi ini pada generator asinkron ya. Generator asinkron hampir sama dengan motor induksi atau motor asinkron ya. Jadi pada generator asinkron itu terdiri dari rotor dan stator. Rotor itu merupakan bagian yang bergerak, yang berputar, sedangkan stator bagian yang diam. Ya, di antara stator dengan rotor ada celah udara yang jaraknya sangat kecil. Ya, itu celah udara antara stator dan rotor yang tadi saya katakan itu ada celah udara atau ruangan. Ruangannya ini nanti untuk bergeraknya flux, ya, flux. Kalau misalnya celah antara stator dengan rotor terlalu besar, maka fluxnya ini akan menjadi lemah, terlalu lebar, maka putarannya ini akan fluxnya ini sangat jauh sekali ya untuk mendapatkan tegangan GGL. Kalau dia terlalu rapat, misalnya rapat ya, jaraknya tidak adanya beberapa mili, ini juga akan mengakibatkan gesekan antara rotor dengan stator ya, gesekan. Kalau terjadi gesekan antara rotor dengan stator, ini nanti bisa mengakibatkan rotornya atau statornya yang akan terbakar karena gesekan ya. Jadi ini penampang daripada generator ya yang bentuk sangkar tupai. Ini yang sisi sebelah kanan pojok ini adalah statornya, yang sisi sebelah kiri ini adalah rotornya. Rotornya ini masuk ke dalam rumah stator. Pada stator ini ada kumparan ya. Ini ada kumparan. Di sini ada kutub utara dan kutub selatan ya. Kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ada 10 kutub ya. Jadi kutub itu harus genap, tidak boleh ganjil. Kalau dia ganjil, maka flux yang dihasilkan baru 2/3 atau baru setengah ya. Tapi kita membutuhkan fluxnya itu harus 100%, bukan 2/3 atau setengah flux. Kemudian rotornya ini masuk ke dalam stator ya. Pada waktu dia masuk rotor ini masuk ke dalam stator, ini masih ada celah antara stator dengan rotor. Dia tidak boleh rapat sekali, atau dia tidak boleh pas sekali, atau tidak boleh jarak celahnya ini terlalu jauh ya. Dia jarak celah rotor dengan stator ini harus sangat kecil ya, supaya flux yang dihasilkan itu sangat besar. Nah, stator. Komponen stator adalah bagian terluar dari generator yang merupakan bagian yang diam dan mengalirkan arus. Jadi stator itu tidak berputar atau tidak bergerak. Dia bagian yang diam dan dia stator harus kokoh. Tidak boleh rusak atau tidak boleh goyang
Jadi pada waktu nanti mesinnya jalan, putarannya besar, cepat, statornya ini harus berdiri kokoh, ya. Karena apa? Dia mengalirkan arus. Arusnya ini diperoleh adanya antara medan magnet, medan stator dengan medan rotor. Adanya perbedaan antara medan stator dengan medan rotor sehingga akan menghasilkan arus. Jadi stator ini terdiri atas tumpukan laminasi, ya. Jadi kalau kita lihat tadi dia ada laminasinya atau alur-alurnya, ya. Alurnya atau slotnya ini tempat meletakkan lilitan kumparan pada generator tersebut. Jadi dia berbentuk silinder, ya. Kemudian karena dia 3 pasa, berarti pasa R terhadap pasa E terhadap pasa S itu jaraknya adalah 120 derajat listrik, ya. Ini 120 derajat listrik. R ke S 120 derajat listrik, S ke T 120 derajat listrik, T ke R juga 120 derajat listrik. Jadi masing-masing RST itu jumlahnya 360 derajat listrik. Nah, ini konstruksi stator 3 pasa. Nah, ini yang kita lihat ini A, ini lempengan intinya, ya. Ini slot-slotnya. Yang putih ini slot-slotnya. Slot-slotnya ini tempat meletakkan lilitan, ya. Ini slot-slotnya. Nah, di sini ini dari di sini terbuat dari kertas, ya, dari kertas, bukan terbuat dari slot-slotnya ini terbuat dari kertas. Kalau lempengannya ini terbuat dari besi, ya, lempengannya. Tapi kalau untuk slot-slotnya ini terbuat dari kertas, ya, supaya tidak mengantarkan arus dari lempengan terhadap slotnya, ya. Ini tampak dari depan, ya. Kemudian ini sudah dimasukkan. Kita lihat ini, ya. Ini slot-slotnya ini berbentuk karton, kertas karton yang tebal, ya. Ini karton tebal. Kita masukkanlah di sini slot-slot, pada slot-slotnya ini suatu lilitan atau kumparan. Yang C inilah hasil daripada stator itu, ya. Yang tadi ini slot kosongan, ini kita buat, ya. Yang tadi ini lempengan, ya. Kemudian kita buat slotnya, ya. Dari slot yang kosong ini kita isikan dalam bentuk lilitan, ya. Dalam bentuk lilitan. Jadi bentuknya seperti cangkang stator, ya. Ini ada kutub utara dan ada kutub selatan, ya. Jadi ada kutub utara dan kutub selatan satu pasang. Tidak boleh hanya kutub utara saja atau kutub selatannya saja. Jadi harus ada sepasang kutub utara dan selatan. Kemudian rotor. Rotor generator asinkron 3 pasa dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu rotor sangkar yang tadi dan rotor belitan. Ada 2, rotor sangkar dan rotor belitan, ya. Kalau rotor sangkar ini tahan lama terhadap rotor belitan, ya. Jadi rotor sangkar tidak pada rotor sangkar ini kalau kita hidupkan berkali-kali ini tahan lama, sedangkan rotor belitan dia masih membantu alat bantunya berupa R atau berupa tahanan, ya, tahanan luar. Dia harus diberi tahanan luar. Jadi supaya dia
bisa menyala atau bisa hidup. Nah, pada rotor Blitan ini kita setting, kita putar atau kita setting dari R yang paling tinggi, ya, baru turun R yang paling rendah. Setelah sampai R yang paling rendah itulah baru kita stop, kita biarkan. Ya, pertama kita setting sampai R yang paling besar, baru kita turun sampai R yang paling kecil. Ya, nanti R yang paling kecil itulah yang awal langkah generator jenis rotor Blitan ini bekerja. Ya, tadi rotor sangkar tadi sudah, ya, terdiri susunan batang konduktor yang dibentangkan ke dalam slot-slot, ya, atau alur yang terdapat pada permukaan rotor, dan tiap-tiap ujungnya dihubung singkat dengan menggunakan sorting rings atau cincin, ya, cincin geser. Jadi pada rotor itu ada cincinnya, ya, cincin gesernya atau dikatakan sorting rings. Yaitu untuk menghasilkan nanti untuk menghasilkan medan magnet, ya, untuk menghasilkan medan magnet pada rotornya ini. Nah, ini bentuk generator asinkron dan konstruksi rotor sangkarnya. Ini kita lihat, ya, pada rotor sinkron, pada rotornya ini juga ada slot-slotnya, ya, ada slot-slotnya. Ini rotornya. Ini kita masukkan ke rumah atau ke statornya, ya, ini kita masukkan. Prinsip kerja generator asinkron. Prinsip kerja generator asinkron adalah kebalikan daripada saat mesin induksi bekerja sebagai motor, ya. Dia kebalikan pada saat mesin induksi bekerja sebagai motor, ya. Ketika mesin berfungsi sebagai motor, maka kumparan stator diberi tegangan 3 pasa sehingga akan timbul medan putar dengan kecepatan sinkron, ya. Jadi pada waktu dia diberi tegangan, ya, kita nyalakan atau kita sambungkan ke listrik yang 3 pasa, maka dia akan timbul medan putar atau NS, ya, medan putar dengan kecepatan sinkron atau NS. Namun jika motor berfungsi sebagai generator, maka pada rotor motor diputar oleh sebuah penggerak dengan kecepatan lebih besar daripada kecepatan sinkronnya. Jadi NR-nya harus lebih besar daripada NS-nya, ya. Di sini NR lebih besar terhadap NS. Bila suatu konduktor yang berputar di dalam medan magnet atau kumparan stator, maka akan membangkitkan tegangan, ya, yaitu E sama dengan BLP. E ini tegangan induksi, B ini besarnya kerapatan flux, L-nya ini panjangnya lilitan, P-nya ini adalah tegangan, ya. Jadi ini sehingga akan dihasilkan adalah berupa tegangan fluxnya, ya, di BLP. Jadi E itu tegangan, B itu besarnya flux magnet, Weber, L itu panjang, kemudian V itu kecepatan medan yang melewati konduktor, ya. Jadi tegangan E tergantung daripada B, tergantung daripada L, dan tergantung daripada V, ya. Kalau B-nya besar, L-nya besar, tapi V-nya kecepatan medan magnetnya kecil, maka tegangan induksinya di sini juga kecil, ya. Kalau B-nya kecil, L-nya besar, V-nya besar, maka tegangan induksinya juga di sini akan kecil. Kemudian kalau B-nya besar, L-nya besar, V-nya besar, maka tegangan induksi yang dihasilkan di sini akan kecil, besar. Jadi tegangan induksi tergantung daripada B, L maupun
V-nya atau kecepatannya. Dan bila dihubungkan ke beban, maka dia akan mengalirkan arus. Ya, arus pada rotor ini akan berinteraksi dengan medan magnet pada kumparan stator, sehingga akan timbul arus pada kumparan stator sebagai reaksi atas gaya mekanik yang diberikan. Jadi setelah dia diberikan, dialirkan arus, maka pada rotor akan menghasilkan arus yang berinteraksi dengan medan magnet, ya. Jadi arus stator dengan arus rotor itu berbeda, ya. Arus stator dengan arus rotor itu berbeda. Kalau arus stator sama dengan arus rotor, maka kondisi pada mesin itu adalah dalam keadaan diam atau dalam keadaan tidak bergerak. Pada proses perubahan motor induksi menjadi generator induksi atau asinkron, maka dibutuhkan daya reaktif atau daya magnetisasi untuk membangkitkan tegangan pada terminal keluarannya. Jadi inilah jadi dia menggunakan suatu dia membutuhkan daya reaktif. Ya, daya reaktifnya ini, ya, apakah nanti dia menggunakan kapasitor, apakah nanti dia menggunakan induktansi, di mana diameter daripada lilitannya ini diperbesar, ya, tergantung kita menggunakannya. Mau kita L-nya yang kita rubah diameternya, atau kita menambah kapasitor. Jadi kita buat kapasitor bank untuk menghasilkan daya reaktif yang besar, ya. Gunanya untuk membangkitkan tegangan, ya. Tegangan yang dihasilkan nanti adalah tegangan yang besar atau maksimum. Dalam hal ini yang berfungsi sebagai penyara daya reaktif adalah kapasitor, ya. Jadi untuk mendapatkan nilai atau besarnya daya reaktif, kita harus memasang suatu komponen kapasitor, ya. Ini kita hitung berapa kapasitor yang akan kita pasang atau yang akan kita berikan ke mesin tersebut untuk menghasilkan daya reaktif yang besar, ya. Maka kapasitor yang besar disesuaikan dengan daya reaktif yang diperlukan. Berapa nilai daya reaktifnya. Kemudian kita masuk ke generator sinkron. Tegangan output dari generator sinkron adalah tegangan bolak-balik. Karena itu generator sinkron disebut juga generator AC. Perbedaan prinsip antara generator DC dengan generator AC adalah kalau generator DC, ya, dia menggunakan pada generator DC itu ada penguatan sendiri, ada penguatan yang dibantu, ya. Penguatan sendiri itu penguatan yang ada di dalam mesin itu sendiri. Kalau penguatan yang dibantu itu penguatan, jadi suatu mesin, ya, untuk eksitasinya dia betul-betul berasal dari mesin itu sendiri, itu penguatan sendiri. Tapi kalau penguatan tidak sendiri, dia ada sumber lainnya selain sumber generator DC-nya ini sendiri, ya. Sedangkan pada generator AC, kenapa generator AC sinkron membutuhkan sumber DC? Sumber DC-nya itu berupa aki, ya, berupa aki. Jadi aki yang kita berikan kepada generator AC itu untuk menghasilkan flux, ya, untuk menghasilkan flux yang
cukup besar atau yang sangat besar. Kalau fluksnya sudah diperoleh, maka akan timbul tegangan GGL atau tegangan induksi pada generator AC sinkron atau generator arus bolak-balik serempak. Kumparan jangkar ada pada bagian rotor dan terletak di antara kutub-kutub magnet yang tetap di tempat, ya, diputar oleh tenaga mekanik. Pada generator sinkron, konstruksinya sebaliknya, yaitu kumparan jangkar disebut kumparan stator karena berada pada tempat yang tetap. Jadi kalau generator sinkron itu kumparan jangkar disebut juga kumparan stator, ya. Sedangkan kumparan rotornya bersama-sama dengan kutub magnet diputar oleh tenaga mekanik, ya. Ada kumparan jangkar, ada kumparan rotor, ya. Kumparan jangkar disebut juga kumparan stator, ya. Kalau kumparan rotor ya hanya khusus untuk kumparan rotornya saja, ya. Jadi kumparan rotor ini bersama-sama dengan kutub magnet diputar oleh tenaga mekanik, ya. Jadi dikopel antara turbin dengan generator. Nanti kalau waktu dikopel itu pada generator, ya, nanti pada generator rotornya yang dikopel terhadap turbin, ya, sehingga akan menghasilkan kutub magnet pada generator yang sangat besar. Jika kumparan rotor yang berfungsi sebagai pembangkit, maka kumparan medan magnet yang terletak di antara kutub magnet utara dan selatan diputar oleh tenaga air atau tenaga lainnya, ya. Jadi ada di mesin atau di generator itu kutubnya itu harus genap, utara dan selatan, dan bilangannya harus genap, tidak boleh ganjil, ya. Misalnya utara selatan itu genap, jangan nanti utara selatan utara, selatannya tidak ada, maka flux yang dihasilkan itu tidak sempurna, ya, baru 2/3 flux yang dihasilkan. Akibatnya mesin ini tidak akan berputar sama sekali, atau mesin ini diam atau tidak bekerja sama sekali. Maka pada kumparan motor akan timbul medan magnet atau flux yang bersifat bolak-balik atau flux putar, ya. Flux putar ini akan memotong-motong kumparan stator, ya. Jadi kalau kita buka bentangan stator, ya, seperti ini, maka dia akan ada di statornya itu ada utara selatan, kemudian rotornya itu kalau kita buka dia seperti kotak, kemudian kita tarik ke seperti kotak, nanti pada utara dan selatan itu akan menghasilkan medan magnet atau flux. Nanti dari utara dia menuju ke selatan, dari selatan dia menuju ke utara. Nanti ada yang menjauh dan ada yang mendekat, ya. Jadi ada yang fluxnya menjauh dan ada fluxnya yang mendekat, ya. Generator sinkron yang banyak dijumpai di masyarakat adalah generator 3 fasa. Dalam hal ini jumlah kumparan stator ada 3 kelompok atau 3 fasa. Dalam hal ini jumlah kumparan stator ada 3 kelompok atau 3 fasa. Jadi generator sinkron itu ada yang, kalau yang 3 fasa itu banyak pada pusat pembangkit listrik, ya, yang untuk menghasilkan pembangkit listrik atau menghasilkan tenaga listriknya. Itu kalau ada yang 1 fasa dan ada yang
3 pasa. Kalau yang 1 pasa itu pada untuk genset ya, kita gunakan yang kecil-kecil, generator set atau genset yang ada yang bahan bakarnya diesel, ada yang bahan bakarnya dari premium. Nah, ini generator sinkronnya ya. Ini sumber DC dari baterai atau dari aki ya. Ini dikopel kemudian ini dipancing ke generatornya ya. Jadi DC-nya ini, sumber DC-nya ini untuk menghasilkan flux pada generatornya ini ya. Kemudian coba kita lihat di sini kutubnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kutub. Misalnya U ini utara, ini selatan, kemudian ini utara, ini selatan, ini utara. Ini ya, U terhadap S, ini utara selatan, Z terhadap W, Z-nya utara, W-nya selatan, V terhadap Y, V-nya utara, Y-nya selatan. Jadi ada 6 kutub. Kalau kita lihat di sini pasanya di sini ada 3, 1, 2, 3. Jadi untuk mesin ini digunakan untuk generator sinkron yang 3 pasa ya. Nah, ini sumbernya adalah sumber DC dari baterai atau dari aki ya. Kalau kita ingin membangkitkan tenaga listrik yang besar, maka aki yang kita gunakan cukup sangat banyak ya, sangat banyak. Kalau aki yang digunakan sedikit, maka flux yang dihasilkan ini masih kecil, sehingga dia akan tidak mampu menghasilkan atau membangkitkan tegangan induksi pada generatornya ini ya. Jadi kalau apabila menghasilkan flux yang sangat besar, sudah menghasilkan flux yang sangat besar, maka sumber DC-nya ini akan mati secara sendiri. Dia akan mati sendiri karena sudah menghasilkan memberikan flux yang sangat besar pada generator ini. Nah, dari gambar itu, adapun besarnya GGL induksi kumparan stator atau GGL induksi jangkar pada pasa adalah EA sama dengan 4,4 F kali M kali flux kali KD. Ya. EA-nya ini gaya GGL ya. Kemudian 4,4 F-nya ini adalah frekuensi. Kemudian M-nya ini adalah jumlah kumparan ya. Berapa jumlah kumparannya? Flux-nya ini adalah banyaknya flux per pasa. Kemudian KD-nya ini adalah faktor distribusi ya. Faktor distribusinya bisa 1, bisa 2 ya. Kalau Z-nya itu adalah jumlah konduktor seluruh slot. Berapa jumlah konduktornya ya pada slot per pasa ya. Tadi kan pada gambar itu ada 3 pasa. Pasa A, pasa B, pasa C ya. Dari 6 kutub dibuat 3 pasa ya. Sehingga persamaannya di atas dapat kita tulis 4,44 EA sama dengan 4,44 kali F kali Z per 2 flux kalikan KD ya. Z per 2 kalikan KD. Ini kan banyaknya lilitan pada slot. Jadi dibagi 2 ya. Tadi kan Z per 2 ini kan dari M.
M itu sama dengan Z per 2, ya. Kemudian kita masuk pada konstruksi generator sinkron. Stator adalah bagian diam yang mengeluarkan tegangan bolak-balik dan rotor adalah bagian bergerak yang menghasilkan medan magnet yang menginduksikan ke stator, ya. Jadi pada stator ini hanya mengeluarkan tegangan bolak-balik dan pada rotor dia menghasilkan medan magnet yang menginduksikan ke stator, ya, menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya itu nanti antara medan magnet stator dengan medan magnet rotornya, ya, medan magnet stator dan medan magnet rotornya. Pada generator sinkron ini arus DC diterapkan pada lilitan rotor, ya. Jadi arus DC-nya ini dihubungkan atau disambung pada lilitan rotor, yaitu untuk menghasilkan medan magnet rotor atau untuk menghasilkan flux, ya. Kemudian rotor generator diputar oleh prime mover, ya, atau prime move. Ini misalnya kalau dia tenaga air, maka diputar oleh turbin air. Kalau dia kincir, misalnya tenaga angin, maka diputar oleh kincir angin, ya. Menghasilkan medan magnet berputar pada mesin, ya. Medan magnet putar ini menginduksi tegangan 3 fasa pada kumparan stator generator, ya. Jadi dia akan menginduksi tegangan 3 fasa pada kumparan stator generatornya. Rotor pada generator sinkron pada dasarnya adalah sebuah elektromagnet yang besar, ya. Jadi pada rotor ini dia akan menghasilkan elektromagnet yang besar, ya. Jadi besi itu atau lempengan itu adalah sebuah elektromagnet, ya. Jadi supaya dia menghasilkan elektromagnet, maka rotor dan stator harus terbuat dari bahan yang mengandung magnet. Kalau rotor dan statornya terbuat dari bahan yang tidak mengandung magnet, maka dia tidak akan menghasilkan atau dia tidak akan terjadi atau tidak akan berubah menjadi elektromagnet, ya. Jadi kita harus perhatikan bahannya, bahan yang mengandung atau bisa menghasilkan elektromagnet yang sangat besar dan bahan yang tidak atau kurang menghasilkan elektromagnet yang sangat besar, maka yang kita pilih adalah bahan yang mengandung atau menghasilkan elektromagnet yang sangat besar supaya dia mendapatkan agar mendapatkan medan putar pada rotor, ya. Nanti ada pertemuan medan putar rotor dengan medan putar stator. Kutub medan magnet rotor dapat berupa silent atau kutub sepatu dan non silent atau rotor silinder. Jadi bentuk kutub medan pada rotor jenis sinkron itu ada 2, ada yang rotor berkutub sepatu, jenis sepatu, dan ada rotor yang jenis silinder, ya. Jadi kenapa harus seperti ini? Karena kutub ini nanti berdasarkan kecepatan putarnya, kecepatan putar pada mesin itu. Kalau kecepatan putar yang sangat tinggi, ya, dengan kecepatan putar yang rendah, kemudian dayanya yang sangat besar dengan daya yang kurang, maka kita bisa menentukan rotor apa yang kita pergunakan, ya. Jangan misalnya daya 15 MPa, satu menggunakan rotor jenis kutub sepatu, kemudian
ada juga menggunakan jenis rotor silinder, ya. Maka kita harus bisa melihat rotor jenis silent atau kutub sepatu untuk yang daya sekian megawatt, untuk jenis rotor non silent atau jenis rotor silinder ini untuk mesin yang menggunakan daya sekian watt, ya. Jadi tidak kita samakan. Nah, ini jenis, ya. Di sini ada slip ring, ya. Ini tempat pergeseran, ya. Ini nanti tempat menghasilkan energi arus bolak-balik, ya. Ini untuk menghasilkan arus bolak-balik, ya, di slip ringnya ini, ya. Kemudian ini kita lihat ini SN, berarti kutubnya di sini ada 6 atau 3 pasang kutub, 3S dan 3N, ya. 3 kutub itu terdiri dari NS, dan NS. N itu north, S itu south, ya. North itu utara, south itu selatan. Kemudian rotor silinder umumnya digunakan untuk rotor 2 kutub dan 4 kutub. Jadi rotor silinder ini digunakan untuk rotor yang memiliki 2 kutub dan 4 kutub. Sedangkan rotor yang berjenis kutub sepatu digunakan untuk rotor dengan 4 atau lebih kutub, ya. Jadi kalau rotornya 2 kutub atau 4 kutub, kita menggunakan silinder. Tapi kalau mesin ini 4 kutub, ada yang 6 kutub, 8 kutub, 10 kutub, berarti kita menggunakan jenis rotor sepatu atau non silinder, ya, atau silent. Karena kita lihat kalau rotornya 2 kutub, putarannya di sini sangat besar, sangat cepat, ya. Putarannya itu sangat cepat, NR-nya itu besar sekali. Tapi kalau rotornya 4 kutub, NR-nya itu kecil, ya. NR-nya itu kecil, putarannya lambat, ya. Jadi pemilihan konstruksi rotor bergantung daripada kecepatan putar primer motornya, non-salient, ya. Nah, sekarang kita lihat, misalnya satu kutubnya 2, yang satu kutubnya 4, maka kecepatan RPM-nya yang kutub 2 lebih tinggi daripada kutubnya 4. Ya. Non-salient, silent, 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 silent ini rendah terhadap kecepatan pada kutub silinder, ya, karena tadi di atas kan untuk kutub jumlah kutub yang 2 dan 4 itu kita gunakan rotor silinder, sedangkan yang jumlah kutubnya 4 dan seterusnya itu kita menggunakan jenis rotor kutub sepatu atau silent, ya. Karena perbedaan kutub kita harus, ini untuk 2 kutub kita gunakan silinder, 4 kutub kita gunakan silent. Jangan 2 kutub kita gunakan jenis rotor silent, nanti rotornya ini tidak akan masuk,
ya, rotornya tidak akan masuk. Berarti dia akan kehilangan sepasang kutub NS-nya, ya, sepasang kutub NS. Akibatnya arus yang terjadi tidak ada, ya. Flux yang terjadi itu sangat lemah. Kalau fluxnya lemah, torsinya rendah, ya, fluxnya lemah, torsinya lemah, gayanya lemah, akibatnya arusnya yang dihasilkan sangat besar. Kalau arus yang dihasilkan sangat besar, mesin ini tidak akan berputar, ya. Mesin ini tidak akan berputar. Dia diam atau dia berputar lambat. Kalau dia berputar lambat, ini akibatnya nanti kumparannya apakah di stator maupun di rotor akan terbakar, ya. Bisa di rotor yang terbakar atau kumparan di statornya yang terbakar, ya. Hilang. Ada yang mau ditanyakan enggak, Mas? Ya, kalau belum kita sampai di sini dulu ya, Mas ya. Dan selamat siang. Siang, Pak. Ya. Tolong kawan-kawannya disuruh absen ya, Mas ya. Ini tidak saya matikan ya. Siapa? Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.